Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahid dengan tema 10 manfaat Qiyamul Lail. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Kiai Haji Muhammad Bahid sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Para ulama ada merincikan setidak-tidaknya ada 10 manfaat daripada Qiyamul Lail itu. Yang pertama, qurbatun minallah ta'ala, dekat dari Allah. Orang yang sembahyang Qiyamul Lail, orang yang sembahyang di tengah malam itu, dia dekat dengan Allah. Kayak apa nyamannya orang dekat lawan Allah itu kita bisa membayangkan. Dekat lawan orang sugih aja nyaman. Dekat dengan orang sugih aja nyaman. Apalagi dekat dengan yang maha sugih. Dekat dengan camat saja nyaman. Apalagi dekat dengan yang maha kuasa. Dekat dengan orang kuat merasa aman, merasa terlindungi. Apalagi dekat dengan yang maha kuat. Nah, di waktu kita Qiyamul Lail, di waktu kita bangun tengah malam sembahyang, di situ kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka as-sa'ah fakun, rawahu Tirmidzi. Paling dekat Allah daripada hambanya di tengah malam. Jika engkau mampu bahwa engkau termasuk orang yang berzikir pada tengah malam itu, maka lakukanlah olehmu. Yang kedua, takfirus sayyi'at, menebus dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan 2 rakaat sembahyang di tengah malam, tidak sedikit dosa-dosa kita yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manhatun anil ismi, menjaga diri daripada dosa. Orang yang istiqamah Qiyamul Lail, dia jauh dari dosa, terpelihara daripada dosa, semacam jadi perisai dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun anil ithmi wa matradatun lidda'i anil jasad. Ujar Nabi kita, lazimi qiyamul lail, lazimi artinya gawi terus menerus, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh yang dahulu, dan itu merupakan pendekatan kepada Tuhan dan penebus daripada segala macam kesalahan dan dosa. Yang keempat, matradatun lidda anil jasad. Qiyamul Lail itu berfungsi, berguna juga untuk menolak penyakit. Penyakit apa? Allah yang mengetahui. Yang jelas, orang yang Qiyamul Lail itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang mengganggu ibadahnya kepada Allah. Misalnya penyakit lali, orang yang Qiyamul Lail akan terpelihara daripada lali. Makan ganjang akal kadada, makan 3 piring habis, makamih pada. Kalau Qiyamul Lail itu lazim, istiqamah, terhindar dari penyakit itu. Yang kelima, syaraful mukmin, kemuliaan orang mukmin. Orang mukmin itu punya kemuliaan, letaknya di Qiyamul Lail. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Jibril, ni'mar rajul ibnu Umar law kana yusalli bil lail. Wahai Muhammad, bahwa paling baik orang itu adalah Ibnu Umar, andai kata dia sembahyang di tengah malam.
Nabi kabarkan kepada Ibnu Umar berita Jibril tadi. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan qiyamul lail. Syaraful mukmin. Yang ketujuh, matradatun lil jin, menolak bagi jin. Kada mau bahantu rumah nang bahantu itu kada qiyamul lail ampunnya. Melandau subuhnya, tiap banyak jin di rumah itu. Kalau di rumah itu orangnya lazim bangun tengah malam sembahyang, jin buka. Karena sembahyang tengah malam itu matradatun lil jin, menolak, mengusir bagi jin. Yang ketujuh, alamatu hubbillahi ta'ala lahu, tanda Allah cinta baginya. Alamat orang itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada akan bisa sembahyang secara rutin tengah malam itu kecuali kekasih Allah. Kecuali kekasih Allah. Rasulullah SAW bersabda, salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku ilaihim. Ada 3 orang yang Allah cinta kepada mereka dan Allah tertawa bagi mereka. Ridha artinya Allah senang. Di antara yang 3 itu adalah walladzi lahum ra'atun hasanah wa firashun layyinun hasan fayaqumu minal lail fayaqulu yadharu syahwatahu wa yadhkuruni. Rawahu Tabarani. Salah satu orang yang dicintai Allah dan Allah ridha kepadanya, seorang laki-laki yang mempunyai istri yang bagus, ranjang yang lembut dan baik. Di tengah malam dia bangun sembahyang. Allah berkata, ujar Tuhan, dia tinggalkan syahwatnya dan dia menyebut aku, dia mengingat aku. Yang kedelapan, tanda manfaat daripada qiyamul lail, nailur raja wal amnu mimma yakhaf. Dia akan mencapai apa yang diinginkan dan dia akan selamat dari apa yang ia takutkan. Rasulullah SAW bersabda, Innallah la yadhaku ila rajulain, rajulin qama fi lailatin baridah min firashihi wa lihafihi wa lidharihi fatawadda'a thumma qama ila as-salah fayaqulu Allah azza wa jalla malaikatihi ma hamala 'abdi hadha 'ala ma sana fayaqulun rabbana raja'a ma 'indak wa syafaqatan mimma 'indak fayaqul fa inni qad a'taituhu ma raja' wa amantuhu mimma yakhaf. Rawahu Ahmad. Allah tertawa, Tuhan tertawa, artinya senang. Allah sangat senang kepada laki-laki yang bangun di tengah malam yang dingin dari hamparannya, dari selimutnya. Dia berwudu, sembahyang. Allah berfirman kepada malaikatnya, apa yang mendorong dia bisa demikian itu? Jadi Tuhan malaikat, wahai malaikat, kenapa ini itu bisa kayak itu? Hari dingin, selimut kanda, bangun. Ujar malaikat, wahai Tuhan, ini tuh mengharap yang di sisi engkau dan takutan azab engkau. Allah berkata, aku akan berikan apa yang dia cita-citakan dan aku amankan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, ini faidahnya qiyamul lail. Yang kesembilan, nailul thawabil akbar la ya'lamuhu illallah. Orang yang sembahyang tengah malam itu dapat pahala yang sangat besar yang tidak bisa tahu hitungannya kecuali Allah. Seapa besarnya pahala orang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu? Rasulullah bersabda, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi 10,000 salah. Sembahyang di masjidku, jar Nabi Nabawi, tu'dalu bi 10,000 salatin, disamakan dengan 10.000 sembahyang. Sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 di masjid lain. Wa salatun fil masjidil haram tu'dalu bi 100,000 salat. Sembahyang di Masjidil Haram disamakan dengan 100.000 sembahyang di tempat lain. Wassalatu bi ardir ribat tu'dalu bi alfi salat. Sembahyang di bumi ribat, sembahyang di tempat perbatasan Islam kafir, menjaga negara Islam, orang-orang yang menjaga agar orang-orang kafir jangan masuk ke kampung kita. Sembahyang sembahyang di sana pahalanya sama dengan 2 juta kali sembahyang di tempat lain. Wa aksaru min zalika kullihi, dan yang lebih banyak dari yang demikian seluruhnya, ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallah azza wa jalla. Rawahu Ibnu Hibban. Lebih banyak daripada yang demikian itu sembahyang 2 rakaat di tengah malam semata-mata karena Allah azza wa jalla. Lebih daripada sembahyang di Mekah, lebih daripada sembahyang di Madinah, lebih daripada sembahyang di tempat ribat.
orang yang sembahyang 2 rakaat tengah malam. Amunnya sembahyang 2 rakaat tengah malam, andaknya di Masjidil Haram pulang makin harat lagi nih tuh. Yang ke-10, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas bi sa'idin wahid yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqul ainal ladzina kanu atajaba junubuhum anil madaji' fayaqumun wa hum qalil fayadkhuluna al jannata bighairi hisab summa yu'maru bi sa'irin nas idal hisab. Rawahul Baihaqi. Manusia dihalau di halaman yang satu pada hari kiamat, itu padang mahsyar. Maka di situ ada berseru orang yang berseru, mana orang yang sembahyang di tengah malam? Bangkitlah. Maka bangkitlah mereka yang bangun di tengah malam. Mereka orangnya sedikit. Maka mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya sudah, mereka selesai. Kemudian disuruh manusia yang lainnya untuk dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi faidah manfaat orang yang kawa, yang mampu istiqamah atau muwazabah qiyamul lail. Para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki pernah datang kepada Al-Hasanul Basri. Beliau berkata, wahai Syekh Hasanul Basri, ulun ini guring dalam keadaan sihat walafiat, hendak benar bangun tengah malam itu. Air wudhu sudah disiapkan di higa awak, supaya kita begitu bangun cap langsung berwudhu. Tapi hingga kalau kau bangun subuh hari, pada awak kada ada sakit, kada ada apa. Hasan Basri menjawab, qayyadatka zunubuka, ikam dipasung oleh dosa-dosa engkau. Artinya apa? Orang yang banyak dosa kada akan bisa terus-menerus qiyamul lail. Nah, ukur diri seorang. Ukur diri seorang. Bila kada kawan terus-menerus, berarti kebanyakan dosa pada yang baiknya. Kebanyakan dosa. Qayyadatka zunubuka. Orang yang sembahyang qiyamul lail secara rutin itu adalah alamat hubbillah, tanda dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.